Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dalam pelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dalam pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, manusia diberikan Allah akal dan perasaan. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa diberikannya akal dan perasaan harus membuat kita menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Salah satunya adalah menjadi pribadi yang berintegritas. Bagaimana ya agar menjadi pribadi yang berintegritas? Kalian harus mengetahuinya. Yuk kita simak bersama-sama. Integritas itu berasal dari bahasa Latin yang artinya sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, yang memiliki potensi ataupun kemampuan yang memancarkan kewibawaan ataupun kejujuran. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kita harus mempunyai sifat-sifat yang mencerminkan tentang pribadi yang berintegritas adalah sifat amanah dan jujur. Apalagi sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sifat-sifat mulia tersebut. Di dalam Al-Quran secara tegas dijelaskan sifat amanah dan jujur dekat dengan ketaatan. Nah, sekarang kita ketahui dua sifat tersebut ya anak-anak. Dua sifat tersebut yaitu amanah dan jujur. Sekarang, apa itu pengertian amanah? Apa itu pengertian jujur? Dan bagaimana cara berperilaku amanah? Bagaimana cara berperilaku jujur? Apa hikmahnya amanah dan hikmah jujur? Kita pelajari kali ini. Pengertian amanah. Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran juga diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum ini di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Anak-anakku yang hebat, amanah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga yaitu amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Sedangkan amanah kepada sesama manusia yaitu segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dengan manusia lainnya. Dan amanah kepada diri sendiri yaitu tanggung jawab terhadap semua nikmat yang ada pada diri manusia yang berguna bagi dirinya. Adapun contoh-contoh dari perilaku amanah, yang pertama yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya menggunakan segala potensi, daya pikir dan seluruh anggota tubuhnya untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti ketika manusia diberi umur digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti bekerja atau menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Pemimpin berlaku adil terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Yang kedua, para ilmuwan berlaku adil terhadap orang-orang dengan memberi petunjuk agar mereka memiliki pengetahuan yang benar. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang baik dan nasihat agar terhindar dari segala keburukan dan dosa. Contoh bentuk amanah kepada diri sendiri, yang pertama menjaga nyawa atau kesehatan, yang kedua menjaga agamanya, yang ketiga menjaga harga diri dan keturunannya, yang keempat menjaga pikirannya, yang kelima menjaga hartanya. Nah, dari semua yang telah kita pelajari tadi tentang amanah, ada dampak negatifnya loh apabila kita tidak memiliki sifat amanah. Apa itu dampaknya? Yaitu yang pertama, tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendorong kegagalan dalam kehidupan. Yang ketiga, tidak mendapatkan simpati orang lain.
Yang keempat, terbelenggu rasa bersalah hingga menurunkan rasa percaya diri dan senantiasa hidup dalam kecemasan. Yang kelima, tidak disukai oleh Allah, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 58. Nah anak-anak, setelah kita pelajari tentang sifat amanah, selanjutnya kita pelajari tentang sifat jujur. Tahukah kalian bahwa dua sifat amanah dan jujur adalah dua sifat yang dimiliki oleh Rasulullah? Di antara 4 sifat wajib yang dimiliki Rasulullah, dua sifat itu yaitu jujur dan amanah. Apa saja sifat yang dimiliki Rasulullah? Yaitu yang pertama, sidik yang artinya jujur. Yang kedua, tablik artinya menyampaikan. Yang ketiga, amanah yang artinya dapat dipercaya. Yang keempat, fatonah yang artinya cerdas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa itu jujur. Jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Dalil tentang jujur ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Contoh perilaku jujur. Sikap jujur di dalam rumah, contohnya apa saja? Yang pertama, kita mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang kedua, selalu berkata jujur. Yang ketiga, tidak berbohong kepada orang tua. Yang keempat, meminta izin kepada ayah dan ibu jika keluar rumah. Contoh sikap jujur di sekolah, yang pertama, tidak berbohong kepada guru dan teman. Yang kedua, meminta izin jika memakai barang milik teman. Yang ketiga, tidak menyontek saat ujian. Contoh sikap jujur di masyarakat, yang pertama, apabila berjanji harus ditepati. Yang kedua, mengembalikan barang temuan pada pemiliknya. Yang ketiga, tidak mengambil barang milik tetangga. Yang keempat, tidak berlaku curang saat bermain. Bagaimana cara berperilaku amanah? Yaitu yang pertama, meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaga sehingga mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua, meyakini bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Yang keempat, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai tujuan. Sedangkan bagaimana cara berperilaku jujur? Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan baik dunia maupun akhirat. Yang keempat, terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan dan dikatakan dan yang dilakukan. Yang kelima, menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Hikmah memiliki sifat amanah. Yang pertama, jika kita memiliki sifat amanah, kita akan mendapatkan manfaatnya, yaitu salah satunya yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dengan begitu, hubungan dengan orang lain dapat terjalin dengan baik. Yang kedua, mendapatkan simpati dari orang lain. Hal ini karena perilaku yang terpuji sehingga mendapat kehormatan dari orang lain. Yang ketiga, hidup akan menjadi mudah dan sukses karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hikmah memiliki sifat jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang jujur akan mendapatkan kepercayaan dan kehormatan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman sebab manusia tidak suka dengan kebohongan. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena menyembunyikan kesalahan terhadap orang lain. Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Artinya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat jujur hingga mendapatkan gelar Al-Amin tersebut. Nah, ada anak yang cerdas. Tadi kita sudah membahas tentang amanah dan jujur. Nabi juga mempunyai sifat amanah dan jujur. Kejujuran beliau dalam berdagang. Beliau tidak pernah mengurangi takaran dan beliau juga tidak pernah memberikan janji-janji yang berlebihan saat berdagang.
Kejujurannya tersebut membawa kebaikan bagi beliau dan orang-orang di sekitarnya. Hal itulah yang tadi menjadi materi tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat ataupun sikap amanah dan jujur. Yuk anak-anak, mulai sekarang kita memiliki sifat-sifat ataupun sikap yang amanah dan jujur. Bukan hanya sebagai untuk kita ingin menjadi pribadi yang baik, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.